Kali ini saya akan berbagi cara membuat, dan resep yang akan saya bagikan kali ini adalah roti santan. Dan semoga produk yang akan saya bagikan pada Bapak Ibu kali ini, yaitu roti santan, bisa menjadi tambahan untuk paket snack box atau kotak untuk Bapak Ibu terima pesanan, dengan kegunaan untuk isian snack box pada acara resepsi pernikahan atau hajatan yang lain-lainnya. Bahan yang saya pergunakan untuk roti santan itu ada tepung protein sedang, saya pakai 300 gram. Terus saya pakai telur 100 gram, kurang lebih 2 butir. Saya pakai gula pasir 150 gram, buttercup milky 99% terbuat dari air, jadi tanpa minyak, jadi tanpa sedikit sekali kandungan air, jadi dia murni fat atau lemak. Jadi kalau Bapak Ibu bikin roti manis, kalau Pak pengen produknya wangi dan lebih lembut, ya bisa pakai BOS atau butter soup atau room butter, istilah kalau di bakery pada umumnya. Jadi kalau saya sendiri menyebutnya butter soup atau BOS, butter oil substitute, pengganti margarin atau lemak hewani, cuman dia terbuat dari nabati. Terus yang selanjutnya saya juga punya Etna susu border rich, jadi ini susu bubuk, produk kaki juga, kemasannya 1 kilo. Terus saya juga menggunakan santannya saya pakai santan cair, santan siap pakai, jadi yang biasa dijual di toko-toko, yang literan 1 liter itu. Nah, ini saya pakai santannya 250 gram. Untuk Etna borderitnya tadi saya pakai 25 gram, buttercup milky-nya 50 gram. Terus saya juga pakai airnya air bersih atau air minum 200 gram, kurang lebih 200 gram. Jadi kalau misal dikurangi sedikit juga nggak apa-apa, jadi antara 150 sampai 200 gram. Terus yang terakhir saya juga pakai Pak Maya ragi instan. Jadi kemasannya seperti ini, biasa buat roti manis, donat. Nah, kali ini juga saya pergunakan untuk roti santan. Langsung saja, menyingkat waktu, saya akan bagikan proses pengadukan atau pencampurannya. Yang pertama tepung, yang saya pakai tadi 300 gram. Terus telur saya masukkan, gula pasirnya juga saya masukkan langsung, susu bubuk Etna border rich saya masukkan juga langsung, Pak Maya ragi instan langsung juga. Proses ini dilakukan terus sampai dia akan mengembang. Jadi setelah proses mixing ini kita lakukan terus sampai warnanya lebih putih, pucat, dan lebih ringan. Jadi setelah itu adonan ini kita tempatkan di gelas takar air atau apapun, ditutup, bisa pakai lap, bisa pakai plastik. Kita biarin minimal 1 jam. Jadi nanti setelah minimal 1 jam, kita biarin 1 jam, 1 jam setengah atau 2 jam, atau lewat dari itu, baru bisa dilakukan proses pencetakan. Nah, ini akan saya diamin dulu, saya istirahatin dulu kurang lebih sampai 1,5 jaman. Ini cukup diratakan gini aja Bapak Ibu. Nah, setelah itu tinggal ditutup, kita biarkan 1 jam atau 1,5 jam.
Setelah 1 jam atau 1,5 jam, kalau saya ini 1,5 jam Bapak Ibu, proses adonannya seperti ini. Ini saya tempatin di gelas takar, jadi saya pindah ke gelas takar air. Nah, bentuknya seperti ini. Dia mengembang. Ini kalau kita biarin lagi dia akan naik terus. Nah, nggak apa-apa. Kalau dia naik, diaduk lagi, dia turun, naik lagi, diaduk lagi, turun. Jadi adonan ini bisa dipakai berkali-kali. Jadi nggak harus langsung habis, sama seperti orang bikin martabak manis atau terang bulan. Itu kan kalau orang mau beli kan kocok lagi seperti itu. Jadi saya siapkan cetakan mini kotak, jadi seperti ini. Saya akan bikin contohnya 4. Jadi caranya roti santan ini akan saya bikin dua versi. Jadi yang pertama saya akan bikin dia isi kismis. Yang kedua akan saya isi keju. Untuk beratnya sekitar 60 gram Bapak Ibu. Jadi 60 gram itu kalau cetakan ini dia setengah, atau anggap aja lah kalau kita pakai cetakan apapun itu isinya usahakan separuhnya. Jadi di separuhnya cetakan, jangan sampai lebih separuh ini, karena dia akan nanti waktu di oven dia akan naik sendiri, dia mengembang. Dia langsung dituang aja setengahnya, atau kalau berat gram itu 60 gram. Terus apakah adonannya juga bisa dikasih flavor atau pewarna? Bisa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin roti santan coklat juga bisa, roti santan pandan juga bisa. Cuman kali ini saya akan praktikkan yang plain atau polos dulu aja. Jadi untuk variasi berikutnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di rumah, karena itu mudah banget. Saya ambil contohnya 4 aja dulu. Jadi saya akan bikin duanya kismis. Jadi kismisnya saya pakai 15 gram. Jadi kita taburin aja di atasnya. Terus untuk kejunya sendiri juga sama, kita bisa isi 10 sampai 15 gram. Untuk kejunya kita bikin potong dadu, sama seperti kalau kita bikin muffin ya Bapak Ibu. Taruh aja di atasnya. Lalu apakah bisa untuk diisi yang lain? Bisa. Jadi kita isi pisang juga bisa. Setelah itu baru kita masukkan ke oven. Untuk suhu apinya kita pakai 200 atas bawah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya oven tangkring di rumah, oven kompor itu juga bisa. Tinggal dimasukkan aja. Kalau kita bikin lebih dari 4 atau lebih dari 6 dengan suhu 180 derajat Celcius, itu waktunya bisa 40 sampai 35 menit. Tapi kalau kita bikin cuma sedikit 4 atau kurang dari 5, nah itu biasanya waktunya bisa kurang dari 30 menit, bisa 20 atau 25 menit, tergantung nanti kondisi kematangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal kita tunggu proses matangnya saja. Setelah 30 menit posisi produknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita langsung keluarkan. Roti santan untuk tambahan snack box telah selesai. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia simple, tapi roti ini legend banget, cocok juga untuk dikemas jadi satu di snack box atau di bakery Bapak Ibu untuk menerima pesanan untuk acara hajatan. Misalkan kalau mau Bapak Ibu dikreasi atau ditambah isian, mungkin bisa kurma, walnut, kan banyak banget, almond atau kacang kenari, monggo silakan, bisa dicampur di rotinya, nanti bisa menjadi produk yang mempunyai ciri khas khusus dari tempat usaha Bapak Ibu. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu sahabat UMKM, hasil demo saya kali ini, hari ini ya produk roti santan. Jadi produknya simple, tapi
rasanya legend banget. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan menambah varian produk di tempat Bapak Ibu melakukan usaha di bidang bakery. Untuk produk-produk hakiki Donarta, Bapak Ibu bisa dapatkan di toko bahan kue terdekat. Kalau memang masih mengalami kesulitan, kita juga ada di Tokopedia dan Shopee. Dan jangan lupa Bapak Ibu selalu saksikan update-update kami dan teman-teman baker saya. Jangan lupa like, share, dan komen akun Facebook PT Donarta, Instagram PT Donarta. Kita juga ada di Instagram TV dan kita terbaru juga ada di YouTube. Jadi jangan lupa semua yang kita praktekkan, kita demokan dan kita bagikan untuk Bapak Ibu bisa disaksikan di akun-akun di bawah ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Untuk Facebook sendiri kita juga ada live streaming di hari Sabtu jam 9 dan hari Minggu jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Jika mengalami kendala dan permasalahan di bidang usaha bakery Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau chat di Facebook atau Instagram PT Hakiki Donarta. Dengan senang hati kita bagian tim technical atau bagian baker atau saya sendiri konsultan chef di bidang usaha bakery UMKM akan selalu siap membantu Bapak Ibu supaya usaha Bapak Ibu bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, semoga kita bertemu lagi untuk minggu depan dan jangan lupa tetap tunggu update terbaru dari kami. Sampai jumpa.